Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada kali ini adalah faktorisasi prima, FPB, dan KPK, serta memahami soal cerita. Sebelum kita membahas faktorisasi prima, FPB, dan KPK, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke soal. Tentukan FPB dan KPK dari 18 dan 20. Untuk menentukan FPB dan KPK dari 18 dan 20, kita gunakan pohon faktor. Untuk pembagiannya, kita bagi dengan bilangan prima. Masih ingat Ananda bilangan prima? Ya, bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. 18 dibagi, kita cari bilangan prima yang paling kecil, 2 ya. 18 bagi 2 sama dengan 9. Kemudian 9 dibagi 2. Tidak bisa kan? Ya, berarti dibagi dengan bilangan prima yang di atasnya. Di atas 2 itu 3. Nah, 9 dibagi 3, nah, dapat 3. Kemudian 3 sudah termasuk bilangan prima, berarti pembagian sudah selesai. Lalu kita lingkari bilangan prima dari sebelah kiri atas sampai ke bawah. Jadi di sini bilangan prima ada 2, 3, dan 3. Kemudian yang kita lingkari 2, 3, dan 3 ini kita kalikan. Nah, inilah yang disebut dengan faktorisasi prima dari 18. Jadi 2 dikali 3 dikali 3, atau 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian setelah kita selesai membuat faktorisasi dari 18, kita membuat pohon faktor dari 20. 20 kita bagi bilangan prima yang paling kecil 2, dapatnya 10. Kemudian 10 kita bagi 2, dapat 5. Kemudian 5 sudah termasuk bilangan prima. Jadi untuk pembagian sudah selesai. Nah, kemudian kita lingkari bilangan primanya 2, 2, dan 5. Nah, setelah kita lingkari, kita tinggal menuliskan faktorisasi primanya dari 20, yaitu 2 dikali 2 dikali 5, atau 2 pangkat 2 dikali 5. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2, sama dengan yang di atas tadi. 3-nya ada 2, jadi 3 pangkat 2. Dengan demikian dapat kita peroleh faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. Setelah faktorisasi prima dari 18 dan 20 selesai, baru kita bisa melanjutkan ke FPB-nya. Cara mendapatkan FPB, kita mengalihkan seluruh faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Kita lihat faktor-faktor yang sama di atas. Di atas ini ada angka 2, di bawah juga angka 2. Sedangkan faktor terkecil antara 2 dan 2 pangkat 2 adalah 2. Hanya satu ya, bilangan prima yang sama. Lalu kemudian jika ada 2 bilangan prima yang sama, kita pilih juga, kemudian kita ambil yang terkecil untuk kita kalikan. Karena hanya satu faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut, maka 2 ini langsung kita tetapkan sebagai FPB. Jadi dapat diperoleh FPB dari 18 dan 20 adalah 2. Selanjutnya kita berpindah
kepada mencari KPK. Cara mencari KPK, kita mengalihkan seluruh faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih faktor dengan pangkat yang terbesar. Sama dengan FPB, mencari faktor yang sama. Bedanya, kalau KPK, faktor yang terbesar yang dipilih. Kalau FPB, faktor yang terkecil. Faktor yang terbesar adalah 2 pangkat 2. Setelah kita pilih, kita kalikan dengan seluruh faktor yang ada. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Kita salin faktorisasi primanya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 2 dikali 2 berarti 4. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Dikali 5. 4 kali 9, 36. Dikali 5, 180. Dengan demikian dapat diperoleh KPK dari 18 dan 20 adalah 180. Sekarang kita memahami soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FBB. Kadang-kadang kita bingung menyelesaikan soal cerita tersebut. Apakah menggunakan KPK atau FBB? Untuk itu kita kenali tanda-tandanya. Apabila soal cerita berkaitan dengan waktu, baik tanggal, hari, jam, menit, ataupun detik, itu menggunakan KPK. Kemudian kata kuncinya terdapat kalimat sekali, setiap detik, bersama, bersama lagi, bersamaan. Jika soal berkaitan dengan jumlah, baik orang, kelompok, anggota, buah, butir, maka menggunakan FPB. Dengan memperhatikan kata kuncinya. Paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Contoh soal. Ahmad dan Umar bermain peluit. Ahmad meniup peluit setiap 12 detik dan Umar meniup peluit setiap 15 detik. Setiap berapa detik mereka berdua meniup peluit secara bersamaan? Dalam soal ini terdapat beberapa kata yang muncul, di antaranya setiap 12 detik, setiap 15 detik, setiap berapa detik, bersamaan. Jadi jelas soal ini berkaitan dengan waktu. Maka soal seperti ini dapat dicari dengan menggunakan KPK. Kemudian contoh soal kedua. Nisa mempunyai 60 manik-manik merah dan 90 manik-manik hijau. Nisa akan membuat sebanyak mungkin kalung dari kombinasi kedua manik-manik tersebut. Kalung-kalung tersebut berisi manik-manik merah dan hijau dengan jumlah yang sama. Berapa butir manik-manik merah pada setiap kalung? Dengan menggunakan apa soal ini dapat diselesaikan? Ya, dengan menggunakan FPB. Kenapa? Karena di sini terdapat soal yang menjelaskan tentang jumlah. Beberapa kata yang muncul dalam soal diantaranya sebanyak mungkin. Berikutnya, jumlah yang sama. Berapa butir? Ini juga menunjukkan jumlah. Inilah ciri-ciri soal yang harus diselesaikan dengan menggunakan FPB. Demikian materi ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.